pertama yaitu pengertian sistem administrasi peradilan, yaitu serangkaian proses meriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilakukan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Serangkaian proses meriksa dan mengadili perkara ini dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama yaitu penerimaan gugatan, permohonan atau keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan atau pemberitahuan jadwal, adanya jawaban, replik, duplik, dan penyampaian kesimpulan, yaitu penjadwalan persidangan. Yang pertama diatur pada Perma Nomor 3 Tahun 2018 yang berisi pemanggilan dilakukan secara elektronik kepada pengguna yang sudah terdaftar, lalu dikirimkan kepada alamat domisili yang pemilik atau pengguna yang sudah terdaftar. Akan tetapi, kepada tergugat, pemanggilan itu dilakukan melalui manual pada pertama-tama. Setelah tergugat itu tadi hadir pada pengadilan, mereka ditanyakan apakah mereka bersedia apabila penjadwalan sidangnya itu dikirimkan melalui sistem e-court. Lalu pada Perma Nomor 1 Tahun 2019 ditambahkan adanya nomor terverifikasi bagi pendaftar yang sudah terdaftar pada sistem e-court. 3. Tentang pengelolaan dokumen. Adanya peraturan mengenai pengelolaan dokumen yang dikirimkan kepada sistem e-court atau melalui elektronik. Ketentuannya ada pada Perma Nomor 1 Tahun 2019, di mana semua pihak yang berada pada proses persidangan yang diadakan oleh e-court, walaupun melalui media elektronik, tetap harus mempersiapkan dokumen-dokumen dalam bentuk file. Dan juga bagi para pihak yang sudah tergugat, maka dia itu wajib mengirimkan bukti-bukti dalam bentuk file. 4. Tentang manajemen kasus. Manajemen kasus ini dapat dilakukan apabila persidangan sudah berlangsung. Persidangan online atau persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara yang dilakukan oleh pengadilan yang ada beberapa tahap, yaitu menyampaikan gugatan, lalu melakukan permohonan atau mengajukan keberatan, adanya bantahan atau perlawanan, lalu adanya jawaban, replik, duplik, dengan adanya pembuktian, lalu adanya penyampaian kesimpulan, terus dilanjutkan dengan penyampaian keputusan atau putusan. Kelima yaitu pelacakan dan perkembangan kasus pada sistem administrasi peradilan e-court. Ada beberapa tahap, yaitu adanya persetujuan penggugat dan tergugat. Hal ini dilakukan agar sidang itu menjadi berlangsung dengan cepat. Yang kedua yaitu tahap jawab-menjawab, penghadiran pihak ketiga, lalu pembuktian pasal dan pembacaan putusan. Pelaksanaan tahapan pada pengadilan pada sistem e-court sudah diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Baik, untuk materi selanjutnya tentang e-court, yaitu strategi untuk menciptakan asas peradilan. Sesuai dengan asas pengadilan, yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang salah satunya adalah penyederhanaan proses perkara. Tujuannya dilakukan tindakan ini adalah untuk menambah kepercayaan masyarakat tentang keadilan yang akan mereka dapatkan. Dengan begitu, proses penanganan perkara pada e-court akan berjalan dengan lancar dan segera terselesaikan. Jika perkara cepat ditangani, maka akan bisa meminimalisir pengeluaran biaya yang lumayan banyak. Hal ini akan berdampak pada pengeluaran masyarakat dan pemerintah. Juga dengan adanya kepercayaan, maka rendah pula pengajuan perkara yang
pada tingkat kasasinya. Oke, baik. Untuk berikutnya yaitu aspek penting pada sistem administrasi peradilan. Yang pertama yaitu sistem administrasi peradilan tentang penjadwalan sidang di Indonesia telah mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah beberapa poin penting, yaitu yang pertama, Ekor Mahkamah Agung telah meluncurkan sistem ekor yang memungkinkan para pihak berperkara untuk melakukan berbagai hal secara online, termasuk pendaftaran perkara, pembayaran perkara, pemanggilan pihak persidangan elektronik, mengajukan gugatan dan jawaban. Dan yang kedua, dari Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi pengadilan secara elektronik itu mengatur tentang cara berperkara secara elektronik di pengadilan. Perma ini mengatur tentang pendaftaran perkara elektronik, pembayaran biaya perkara secara elektronik, pemanggilan pihak secara elektronik juga, persidangan elektronik, pengajuan gugatan dan jawabannya pun juga melalui elektronik, dan bisa juga melalui hasil putusan perkaranya juga pun dilihat dari sistem ekor tadi. Mungkin cukup sekian dari kelompok 3. Apabila ada yang bisa dipertanyakan, monggo.